Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Dengan perjuangan beliaulah kita bisa seperti saat ini. Jadi saya selaku pimpinan desa ini, yang mulia Abu Daipi, Abun Ahmad Daipi Rijal. Selamat datang Abun di desa kami. Mudah-mudahan Abun tidak sekali ini saja datang ke desa kami, dan kami harap terus-terus kalau bisa setiap bulan datang ke desa kami untuk pembinaan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Yang mulia kami kepada pimpinan MPTI Aceh Tenggara, Tengku Samian Al-Rasidi, yang terhormat kepada Bapak Camat Lawi Bulan yang dapat hadir pada kesempatan malam ini, yang terhormat kepada tengku-tengku yang tidak mungkin saya sebut satu persatu karena ini sebenarnya saya berdiri di sini agak grogi sedikit ini. Karena yang di depan-depan saya ini adalah semua tengku-tengku dan ulama-ulama kita. Jadi tidak sewajarnya memang saya berdiri di depan ini, tetapi karena lain hal memang saya kesempatan ini saya paksakan diri saya duduk di sini. Cuman secara secara batin saya memang agak grogi karena di sini di samping saya ada paman saya dari Selempinim, selaku pimpinan pondok pesantren Selempinim. Jadi tidak apa-apalah, selamat datang semua jamaah yang dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Inilah desa kami, inilah desa Likat. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini datang dengan selamat dan kembali pun dengan selamat, dan bisa bercengkrama lagi dengan sanak keluarga dan menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Jadi pada kesempatan ini saya selaku pimpinan desa sangat mendukung program ini. Sebenarnya selama ini saya memang agak jarang kemari karena memang saya agak pantau sedikit-sedikit dari luar. Tetapi pada malam hari ini antusias masyarakat sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini jangan lagi kita berkurang seperti jantung pisang. Yang pertamanya besar, lama kelamaan dia jadi kecil. Jadi janganlah seperti itu. Mari sama-sama kita dukung masalah majelis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi kalau kita bicara masalah ibadah, sebenarnya nggak perlu lagi saya bicarakan karena ahli-ahli ibadahnya banyak di sini. Tetapi pada kesempatan ini baiklah sedikit saya ingin menarik ibadah itu ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau ibadah itu saya rasa dimanapun kita tidak ada masalah. Yang bermasalah sekarang yang tidak mau ibadah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Yang ibadah itu dimanapun kita lakukan ibadah, baik ibadah yang namanya sesuai dengan Quran dan hadis, dimanapun tidak salah. Yang salah itu adalah orang yang tidak mau ibadah. Inilah harus sama-sama kita perbaiki. Tidak mungkin Tengku Abu saja yang bisa memperbaikinya, tidak mungkin kepala desa saja yang bisa memperbaikinya. Yang bisa memperbaikinya adalah kita bersama-sama. Suatu contoh, zaman bisa berubah. Mulai dari zaman kemerdekaan, zaman Orde Baru, zaman Orde Lama, zaman reformasi, bahkan sekarang dikatakan zaman telekomunikasi atau zaman elektronik. Semua itu sekarang kita lakukan sudah melalui elektronik. Satu contoh, kaum ibu kalau membeli kosmos
itu pun pakai elektronik. Tetapi kita kurang sadar. Kenapa saya bilang kita tidak sadar di dalam hal ini? Setiap kita pembelian daripada alat elektronik itu pasti kita dikasih buku petunjuk. Mau beli televisi yang baru, pasti di dalam kotak ada buku petunjuk. Jadi gunanya apa buku petunjuk ini? Gunanya apa buku petunjuk ini dikasih ke kita? Agar bisa kita menggunakan alat elektronik yang kita beli agar tidak rusak. Inilah caranya, inilah caranya pemakaiannya. Tetapi kita selaku manusia terhadap itu lalai atau memang tidak mau tahu. Begitu juga dengan kita Islam. Kita diberi petunjuk yaitu Quran dan hadis. Baca itu Quran dan hadis. Begitu juga dengan petunjuk tadi. Baca itu petunjuknya, kalaupun HP kita beli, baca itu petunjuk agar HP itu tidak cepat rusak. Begitu juga dengan kita Islam. Kita dikasih petunjuk Quran dan hadis. Baca itu Quran dan hadis itu biar kita tidak rusak. Selama ini kita tidak baca, apa tidak rusak? Moral kita yang rusak. Kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa kosmos saya cepat rusak? Kenapa televisi saya cepat rusak? Karena kita tidak baca petunjuk cara pemakaiannya. Kenapa saya ini rusak? Kenapa saya ini nafsu saya besar? Kenapa rasa iri saya besar? Kenapa? Karena tidak membaca Quran dan hadis. Ini maaf nih Tengku, bukan untuk mengajari. Jadi itulah kita tarik kesimpulan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada garis benang merah di sana. Jadi kalau kita selalu berbicara salah, yang ana salah, yang sana salah, siapa sih yang benar di dunia ini? Tidak ada yang benar. Karena mencari salah orang itu pekerjaan yang paling gampang. Kepala desa itu tidak pernah benar. Kenapa? Karena kalau yang benar itu apapun keputusan kita yang kita ambil, kalau tidak menguntungkan dia, pasti kita salah. Itu filosofi hidup. Kalau keputusan bersama yang kita ambil kalau tidak menguntungkan dirinya, pasti itu tidak senang dia sama kita. Jadi sudahlah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, mari kita baca buku petunjuk kita Quran dan hadis. Kalau memang kita tidak bisa, kita sudah dapat dianugerahi desa Likat ini, kita sudah mendapatkan Tengku kita ada sini, mari bertanya bersama-sama. Kalau tidak mengerti bertanya, jangan tidak mengerti sok mengerti. Ya, ini yang sulit. Ini yang sulit. Tidak mengerti sok mengerti. Ini yang paling sulit. Jadi kalau memang kita tidak bisa, mari kita bertanya kepada Tengku kita di sini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi izin Abu sedikit saya berpantun. Hana buh panah yang hana begetah, dan hana ureng yang hana masalah. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Likat. Selanjutnya sambutan dari Wali Nenggro MPTTI Kabupaten Aceh Tenggara. Kepada Yang Mulia Tengku Ahmad Damanhuri, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara ba'da al-'ilmi wal 'amal.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا yang sama-sama kita muliakan murabi kita, abuya, beserta keluarga. Kita doakan abuya kita beserta keluarga, Allah panjangkan umur, sehat badan, murah rezeki, dan tidak bosan-bosan guru kami kita selalu mendoakan kita dan mendidik kita. Dan yang terkhusus yang kita muliakan kepada Abun, Dewi beserta rombongan yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan saya hormati lagi kepada pengulu Kuteliga atau pengulu desa-desa lain yang hadir pada malam berbahagia ini. Dan saya muliakan lagi kepada gubernur atau wali-wali Nangro atau kepada tentu-tentu para pimpinan pondok pesantren dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam berbahagia ini. Mohon maaf tidak bisa saya satu persatu saya ucapkan. Alhamdulillah, kaum bapak dan kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada guru kita, kepada Abu beserta rombongan. Begitu perjalanan dari Aceh Jaya, Bandar Aceh, Bener Meriah, Akengon, Gayo Luas, sudah dilewati beberapa hari. Dan alhamdulillah, tadi siang Abu beserta rombongan sampai ke Kutajani Aceh Tenggara. Alhamdulillah. Begitu letihnya, begitu kesempatan waktu, Abu beserta rombongan dari Pau Aceh Selatan. begitu sibuknya Abun kita begitu payahnya beberapa hari sudah safari, begitu cintanya dan begitu rindunya dan begitu sayangnya guru rohani kita kepada masyarakat Kota Candi. Beliau sempatkan waktunya untuk bersilaturahmi atau berjumpa dengan kita pada malam yang berbahagia ini. Kita ucapkan terima kasih dan kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita doakan mulai dari malam ini sampai besok. Kita doakan. Kita doakan Abun beserta rombongan ketika berangkat dari Kota Cani nanti sampai ke tujuan dengan selamat dan sampai ke tujuan dengan sehat badan, dan Allah berkahi semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia, bapak-bapak dan kaum ibu yang begitu semangat dan begitu berjuang dengan MPTT ini, dengan mengorbankan waktu, mengorbankan harta untuk acara pada malam yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah panjangkan umur, Allah sehatkan, Allah mudahkan rezeki, dan Allah sampaikan cita-cita kita dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Wali Nangro. Acara selanjutnya arahan dan sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Lawai Bulan kepada Bapak Jenderal Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama dan yang utama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Pondok Balai MPTTI Kuta Likat, Kecamatan Bambel. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Yang kami muliakan, Tuan Guru kami Abon Muhammad Daipi Wali Al-Khalidi. Selanjutnya yang kami hormati tuan-tuan guru kami yang telah hadir pada kesempatan ini. Begitu juga hormat kami kepada kaum ibu yang telah juga menyempatkan waktu untuk hadir bergabung pada kesempatan malam ini. Sebelum kami sampaikan sambutan kami yang singkat ini, karena tadi sudah banyak sambutan-sambutan yang kita dengar, kami juga yakin sudah tidak sabar lagi mendengarkan bimbingan rohani dari Tuan Guru kita. Jadi saya mohon maaf karena sudah dipersilahkan tadi oleh protokol, mau tidak mau kami juga harus menyampaikan sepatah dua kata. Mohon maaf menyita waktu karena kami sebenarnya, saya sendiri tidak sabar lagi mendengar bimbingan secara rohani dari Tuan Guru kami. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan, atas nama pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, saya selaku Camat Lawe Bulan, mohon maaf ini sudah janggal nih Pak Tuan Guru. Ini adalah Kecamatan Bambel, tapi yang menyambut di sini Kecamatan Lawe Bulan. Mungkin ada halangan bagi saudara kami untuk yang tidak berkesempatan hadir di sini. Kami sampaikan kepada Tuan Guru selamat datang. Sekali lagi, semoga kedatangan Tuan Guru kami di Kecamatan Bambel, tepatnya di Kutilikat, sehingga berkah ini dapat memancar ke Kabupaten Aceh Tenggara. Amin. Secara pribadi, pancaran ini saya harapkan lebih banyak ke Kecamatan Lawe Bulan. Perlu Bapak Abu ketahui, saya belum pernah berbicara di depan kaum muslimin sebanyak ini, berkumpul dalam rangka salah satu tujuan untuk menghidupkan yang hidup ini. Kecamatan Lawe Bulan dengan Kecamatan Bambel ini bisa dibilang tetangga bersebelah, lebih
kurang ada diselangi satu kecamatan lagi. Jadi ini juga harapan kami kepada Tuan Guru, kehadiran Tuan Guru berikutnya kita berjumpa di Kecamatan Lawe Bulan. Adik tengok Pepelin Lawe Bulan, itu kebiasaanku mencegok karena senaran ni Lawe Bulan. Tapi tak kai mohon maaf tebakan kandu kerina dia gelar Lawe Bulan ngaku gelari Bali ngari go hadi Kecamatan Bambil P. Ini amin kebiasaanku belin. Terima kasih kepada Tuan Guru yang sebentar lagi akan memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kami dapat kami amalkan dan memancarkan ibadah kepada kami semua yang hadir di sini. Tadi telah kita dengar penyampaian daripada Pengulu Kutilikan. Ini mohon maaf Pak Pengulu, walau kai gelanan selang perintahnya cuma tak kai, cuma hanya sekedar menyampaikan Pengulu Kutilikat sangat mendukung program ini. Harapan kami selaku pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, jangan hanya sekedar didukung dengan ucapan saja. Untuk kegiatan ini masih sangat banyak yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat menjadi besar, lebih besar dan lebih besar lagi. Kandu catat Pak Pengulu, belinkan terus kat enda. Makai untuk kepentingan agama, garami aturan, kasih ulang masalahan mut aturan, arukkan kat benda dana. Garami aturan ulang bertentangan hut aturan pemerintah. Karena kandu pen lagi kuge cerok ndu sangat mendukung nindu. Cocok Pengulu. Bagi di kana tebakan Pengulu si hadir pada kesempatan bonginda. Sesuaikan hut aturan kita melinkan model kasepuk model baginda. Ni di Kecamatan Lawe Bulan belum pernah saya lihat orang berkumpul seperti ini dan sebanyak ini khusus membahas masalah kaiglah bahas ini lagi tauhid tasawuf sufi. Jadi sebuah kekagumanku tebakan Kecamatan Bambil bagenda tepena antusias kalak ni Kecamatan Bambil anda belajar tentang bagenda. Kepada Tuan Guru kami sampaikan juga, saya sudah kali kedua hadir di tempat ini karena sebelumnya juga pernah hadir saudara dari Tuan Guru juga, yaitu Bapak Walid Fahri Al-Khalidi. Ya, saya juga hadir di sini, tapi tidak memberikan kata sambutan, cuma dia cari alas. Mohon maaf nih saya campur-campur bahasanya Tuan Guru. Waktu ni aku wabenda amin dengkohi. Sekali depan niatku memang dengkohi. Mungkin hasil dengkohi kunahan, mungkin lot manfaatnya dan nemu ku kembangkan ni Kecamatan ku balik. Kecamatan Lawe Bulan. Dan aku yakin si hadir lebih secara sengaja dan tidak sengaja. Ku harapkan bui warga ku Kecamatan Lawe Bulan hari hut dengkohi ni hadir. Alhamdulillah, walaupun ini Kecamatan Bambil, namun warga aku yang dari Kecamatan Lawe Bulan turut hadir mengkohi apa yang disampaikan Tuan Guru nantinya, dan bisa kami amalkan untuk memancarkan sinar ini ke Kabupaten Aceh Tenggara. Amin. Nah, begini lebih penyampaian kami hari, semoga sekali hari hut-hut kita doakan, sama-sama kita panjatkan doa agar kehadiran Tuan Guru kita kemari
dalam keadaan selamat, dan demikian juga nanti pulangnya sampai ke rumah beliau dan keluarga beliau juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan bersama kepada Bapak Camat Kecamatan Bulan. Acara selanjutnya pembacaan makalah Abuya oleh guru kita bersama Tengku Samian Ar-Rasyidi. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan putra dan iradah Allah, jamaah kalian, kita dapat hadir pada malam yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti pengajian tauhid tasawuf, dan ada mubahasah, artinya tanya jawab bersama guru kita Abun. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan mendapat bimbingan serta limpahan daripada guru rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Maka yang kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru rohani kita yaitu Abuya beserta Inya, Umi dan keluarga sekalian, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, dan Allah sampaikan segala cita-cita, dan mudah-mudahan kita dapat mengikutinya, amin ya rabbal alamin. Dan yang kita muliakan guru kita yang telah hadir bersama kita, Mudir Muda Abu Ahmad Taifi Wali serta keluarga, dan juga serta rombongan yang telah hadir. Mudah-mudahan senantiasa di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan serta dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan kepada Wali Nangro Kabupaten Aceh Tenggara dan Gubernur Aceh Tenggara dan wali-wali Nangro di setiap kecamatan dan gubernur di setiap kecamatan, artinya ini gubernur TTT dan yang kami muliakan juga kepada Bapak kita, Pak Camat dari Lawe Bulan yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada kita, dan juga yang kami muliakan kepada Kanda kami penghulu terikat yang telah hadir dan juga dengan semangatnya siap mendukung program ini. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ketua panitia yaitu Tengku Hendra Fahmi yang juga sebagai ulil amri atau penghulu desa Kanalang, dan juga kepada seluruh kepala desa yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini, dan kami tidak lupa juga kepada tuan guru kami, ada juga dari alumni Darussalam, alumni dari Darul Ihsan yang telah hadir, yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan kepada seluruh jamaah, hadam teman, ibu-ibu, dan semua kami berterima kasih kepada donatur dan yang telah memberikan bantuan-bantuan terhadap
terselenggaranya acara ini, yang mana acara ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk meningkatkan keimanan kita dan untuk menumbuhkan akhlak mulia bagi kita, serta sehingga kita dapat hidup berkasih sayang, sehingga terjadilah kita saling bantu-membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah, kami akan membacakan makalah daripada Abuya. Ada 2 makalah. Dan sebelumnya kami minta maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Abun dan rombongan dan bapak-bapak, karena nampaknya sound system kita ada masalah sedikit, mungkin kurang setrum ya. Karena jalur sini jalur penghabisan. Biasanya kalau penghabisan kalau bukan banyak sedikit, tapi ini kena yang sedikit, sehingga setiap sound system yang dipasang di sini itu mengurangi atau beginilah kejadiannya. Harap dimaklumi. Tetapi yakinlah kalau ilmu ini, kajian ini sama-sama kita dengar, apalagi kita dengar dengan hati, nantinya insya Allah akan masuk dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Makalah Abuya yang pertama yang berjudul Mabadi Tauhid Tasawuf, artinya dasar ilmu tauhid tasawuf. Yang pertama, karena setiap ilmu itu ada mabadinya, dasar-dasarnya. Jadi tauhid tasawuf ini ada juga dasarnya. Yang pertama namanya yaitu tauhid tasawuf. Artinya tauhid bagi orang yang bertasawuf. Yang kedua, ta'rif atau definisinya. Suatu ilmu untuk kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wadi'nya, yaitu Allah dan Rasul. Yang keempat, maudu'nya, yaitu nafsu, supaya dapat bernafsu mutmainnah. Yang kelima, istimdadnya, yaitu Al-Quran, hadis, dan penyampaian ulama-ulama mu'tabar dalam ilmu ketasawufan. Yang keenam, hukumnya fardu ain. Yang ketujuh, masalahnya, yaitu tentang taubat, muhasabah, zuhud, wara', khusyuk, mahabbah, musyahadah, fana, baqa, dan lainnya. Yang kedelapan, nisbahnya, yaitu ilmu lain ibarat tubuh, tauhid tasawuf ibarat nyawa. Yang kesembilan, faedahnya, terlepas dari kenifakan dan kesyirikan yang bersarang dalam batin kita. Yang ke-10, rayah atau buahnya, supaya dapat memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, makalah yang kedua judulnya Tauhid. Tauhid ialah bersih Allah dari teman. Dan tauhid ini terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, tauhid awam, yaitu mendapatkan Allah dan sifatnya dengan kita belajar sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan yang harus dengan dalil akal dan nakal, sebagaimana yang kita pelajari di pesantren, mulai daripada kitab Matan Sanusi sampai Umul Barahin. Tauhid ini hanya sekedar pengakuan adanya Allah, pencipta sekalian alam, untuk dapat mensahkan iman dan ibadah kita, sehingga kita dikategorikan sebagai seorang mukmin lagi muslim. Dengan tauhid ini kita belum dapat beribadah dengan khusyuk dan hudur hati, karena kita masih jauh dengan Allah, dan juga kita belum dapat bergaul dengan baik dengan sesama.
karena masih terlihat keuntungan diri, maksud diri, dan wujud diri, maka perlu bagi kita untuk meningkatkan ketauhidan kita menjadi tauhid khawas. Yang kedua, tauhid khawas, yaitu kita telah dapat memutuskan kemauan kita kepada selain Allah dan memutuskan untuk mencari keuntungan diri dalam beragama dan bernegara, dan juga memutuskan segala sangkutan-sangkutan baik zahir maupun batin kepada selain Allah. Dengan demikian kita bisa dekat dengan Allah dan mendapatkan cahaya-cahaya sifat dan cahaya zat yang datang ke dalam batin kita atau hati kita. Penyebab kita cinta dan rindu kepadanya dengan dalil mukasyafah dan musyahadah, tersingkap sifat dan zat, terputus asbab, hanya kita menyaksikan Allah semata-mata dalam mengarungi kehidupan di mana kita berada. Tauhid khawas ini kurang dipahami oleh ulama-ulama di pesantren dan tokoh-tokoh Islam di pemerintahan dalam negara yang tercinta ini. Yang ketiga, tauhid khawasul khawas, yaitu dia berpegang dengan Allah setelah dia fana. Tauhid yang berdiri dengan qidam Allah, Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya, untuk dapat dia menghilangkan wujud nafsu atau ananiyah, karena yang demikian itu merupakan dosa baginya. Ulama sufi mengatakan, wujuduka dzambul laka la yuqasu bihi ghairuh. Wujudmu adalah dosa bagimu, tidak dapat dibandingkan dengannya akan lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadirin, agar kita dapat kembali kepada fitrah semula, di mana kita tidak ada sama sekali. Adanya kita dengan sebab diadakan Allah, maka terjadilah hubungan kasih sayang sesama kita, sebab kita melihat bahwa fadal atau kelebihan dan pekerjaan kita tidak dari kita dan selain kita, hanya semata-mata dari Allah, pencipta sekalian alam. Berkenaan dengan tauhid khawasul khawas ini, oleh ulama sufi mengatakan, ma wahadal wahid min wahid wa man wahada fahuwa jahid. Tidak mentauhidkan oleh seseorang daripada seseorang, dan orang yang mentauhidkan itu adalah orang yang ingkar. Dan yang mentauhidkan Allah adalah Allah, tidak lainnya. Kalau kita yang mentauhidkan Allah, kita dikatakan orang yang ingkar. Tauhid khawas dan khawasul khawas inilah yang diperjuangkan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau MPTTI. Sedangkan para ulama-ulama kita di pesantren dan lainnya belum dapat bersama-sama bergabung, dan mereka tidak mau belajar untuk mendapatkan tauhid yang kedua dan ketiga ini. Mudah-mudahan insya Allah untuk masa mendatang mereka dapat bersama-sama dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia MPTTI untuk bisa mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Abuya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita. Selanjutnya mubahasah yang kita awali dengan tanya jawab dari para tamu undangan, tentu-tentu, dan para ulil amri dari pemerintahan kepada Abun di sekitaran tauhid tasawuf. Jadi untuk pertanyaan pertama kami persilakan 2 orang dari jamaah laki-laki dan 2 orang dari jamaah perempuan. Kepada panitia tolong buku dan pulpen dibagikan kepada jamaah kita yang di atas dan kepada ibu-ibu. Kepada jamaah yang ingin bertanya jangan sungkan-sungkan, langsung angkat tangan, panitia akan mempersilakan. Kami persilakan kepada tuan-tuan baru kami dan bapak-bapak yang ada, kita dapat bertanya sebagai
semuanya. Kami persilakan. Mungkin dari Pak Samad bisa bertanya kepada Abun, kepada panitia, tolong berikan pengeras suara kepada Pak Samad. Jadi kalau tidak ada, maka acara kita lanjutkan. Ada ibu-ibu pertanyaan? Tidak. Ada satu Ada. Kepada Ibu kami persilakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya yang dirahmati Allah. Di sini yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud tauhid tasawuf ataupun tauhid sufi. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak jamaah yang dari bapak-bapak mungkin ada yang bertanya. Ada tengkuri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami muliakan Abun Ahmad Daifi Wali. Saya mau bertanya Abun, bagaimana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi dari Lawe Pakam. Bagaimana cara menghilangkan wujud diri sementara kita ada? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi dari jamaah laki-laki, bapak-bapak, panitia yang di sebelah sudut sebelah kanan. Kemudian dari ibu-ibu satu orang lagi, ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Abun, kami sedikit ingin bertanya. Nama saya Ahmad dari Sabrandang, Kecamatan Lawi Sumur. Yang kami pertanyakan kepada Abun yang membingungkan kami pernah mendengar tausiah dari sebagian ulama mengatakan zat dan sifat tidak pernah berpisah dan tidak bersatu. Sementara sifat yang selalu mengalir pada kita, contohnya sifat pengasih, yang ternyata keluar pada diri kita itu sifat pengasih. Lalu yang saya pertanyakan kepada Abun, yang memberi itu zatkah atau sifat? Hanya itu kami pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu kami persilakan perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livi dari Pulau Nas, Kecamatan Babu Salam. Yang saya ingin pertanyakan kepada Abun, apa perbedaan dari nafsu, hati, dan roh? Ada pernah seorang tengku mengatakan bahwa apabila kita
sudah bisa berkomunikasi, apalagi yang dekat sekali seperti suami istri. Misalnya komunikasinya udah ada isyarah-isyarah, udah mengerti isyarah begitu, komunikasi batin ya. Terus ada yang bilang Tengku tuh, kita sudah bisa seperti itu apabila roh kita itu sudah bersih. Nah, saya mau bertanya, itu sebenarnya nafsu kita dulu atau bagaimana? Jadi nafsu, apa perbedaan nafsu, hati, dan roh? Apakah roh itu harus dibersihkan dulu? Bukankah dia sudah suci? Seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dulu untuk orang bertanya. Pertanyaan pertama dari jemaah ibu-ibu tadi, apa yang dimaksud dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi? Kemudian dari jemaah bapak-bapak tadi, bagaimana cara menghilangkan wujud diri sementara kita ada? Kemudian yang ketiga, apakah yang memberikan nikmat kepada kita itu sifat Allah atau zatnya, gitu, dari jamaah bapak-bapak tadi kurang lebih. Kemudian yang terakhir tadi ya Bun, apa perbedaan nafsu, hati dan roh? Yang kita sucikan itu apa dulu, apa roh, apa nafsu, sedangkan roh kita itu suci. Kepada Abun waktu itu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rahmatullah ta'ala ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini dalam majelis yang mulia ini. Tentunya ada niat kita menambah hukum pengetahuan, saking juga kita bersilaturahmi dengan sesama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini Allah meridai, Allah turunkan malaikatnya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada malam ini menjadi rahmat bagi kita dan bagi kampung ini dan bagi juga Kecamatan Leuburan. Amin. Amin. Salawat dan salam kepada alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, pada ulama-ulama waris beliau, baik ulama yang terdahulu maupun ulama yang tertakdir dapat berbeda akhirin yang tertabar keduanya, yang sama-sama memuliakan
Buya yang sangat peduli kepada kita dengan makna sangat merisaukan keimanan kita, kepatuhan kita, di mana keimanan kita sekarang di akhir zaman ini hanya iman di akal saja kebanyakan kita, dan juga kepatuhan kita itu tidak membuat kita bisa menjauhi perkara dosa. Kita melihat sekarang kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya Allah melihat, Allah mendengar, tapi berapa banyak kita melakukan kesalahan dosa, berapa banyak kita berucap perkara yang haram, tapi kita percaya Allah melihat, menandakan bahwa keimanan kita itu hanya sebatas. Dan juga berapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi tidak membuat kita bisa menjauhi maksiat. Padahal Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi semakin banyak kita sembahyang, semakin banyak kita berbohong. Semakin banyak kita sembahyang, bukan hanya sembahyang wajib, bahkan sembahyang sunat duha, sunat tahajud, sunat witir, banyak sembahyang yang kita lakukan, banyak puasa yang kita lakukan, tetapi tidak bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang ibadat, tapi banyak pula yang bermaksiat. Ini menandakan bahwa keimanan kita itu tidak mempunyai Allah. Itu menandakan bahwa amal ibadah kita, keislaman kita itu juga tidak mempunyai Allah. Maka dari itu Abuya mengangkat kajian yang tasawuf ini yang berdasarkan ihsan, agar iman kita itu benar-benar hidup seperti Bapak Samad mengatakan tadi, menghidupkan yang hidup. Juga Islam kita itu bercahaya. Yang kita hormati para abu-abu, para guru-guru, para ustaz-ustaz, wabil khusus pada Tunggu Sami'an, Sahibul Maqam, Sahibul Maqad, yang telah mengundang kita semua dapat hadir pada malam yang bahagia ini. Dan daripada Bapak Samad melalui bulan, dan daripada tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus pada Bapak Penghulu yang begitu semangatnya memberikan semangat kepada kita agar benar-benar kita ini menjadi orang yang taat. Dan kepada Wali Negro Tengku Ahmad Damanuri dan Gubernur dan seluruh pimpinan dan para gubernur setiap kecamatan yang telah berhadir pada malam Jumat ini, dan juga seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah pernah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada tubuhmu, dan juga ila aqwalikum, juga Allah tidak melihat kepada hartamu. Walakin Allah, tetapi Allah itu melihat ibadahmu dan hatimu. Dan juga ada satu hadis lagi, Allah tidak melihat kepada hartamu, tidak melihat kepada bentuk tubuhmu, tidak melihat kepada ibadah dan pengamalan, tetapi Allah melihat hatimu. Maka
juga ada sebuah kalam sufi. Kalam sufi itu bunyinya lebih kurang, manusia binasa, celaka, kecuali manusia yang punya ilmu pengetahuan agama. Para orang-orang yang punya ilmu agama pun binasa, celaka, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya tersebut. Seterusnya, orang-orang yang mengamalkan ilmu itu juga binasa, celaka, kecuali orang-orang di dalam dia beramal, dia ikhlas. Orang yang ikhlas pun hampir binasa di dalam bahaya yang kecuali dia tenggelam dalam tauhid, fana lainnya yang ada dan hanya. Maka kita sekarang agama Bapak Ibu bukan hanya sekedar sembahyang. Agama kita ini bukan hanya sekedar puasa, tapi jauh dari itu. Agama kita juga menganjurkan kita membersihkan hati. Dan jauh juga dari itu, agama kita juga memerintahkan kita agar hilang ujub dan ria di dalam pengamalan kita, yaitu fana lainnya yang ada hanya Allah. Maka sedikit saya jawab pertanyaan yang kedua. Ini nggak terakhir jawabannya bahwa yang siapa kena gitu ya. Nah, mungkin jawab pertanyaan kedua, jawab yang pertama nanti tidak terakhir. Pertanyaan dari Ibu Rudi, bagaimana kita menghilangkan wujud diri sementara kita ada? Makna menghilangkan wujud diri itu fana. Fana itu tak teringat yang lain, hanya dia. Hanya dia. Kepada dunia saja, kadang-kadang kita sejak jadi fana. Mana fana itu tidak ingat kepada diri kita, yang ada hanya orang yang kita ingat. Kalau dia sering mencontohkan seperti anak-anak main layang-layang. Ketika layang-layang yang naik, ya, itu nggak ada lagi dia ingat kepada diri kanan. Pikirannya layang-layang. Kebetulan terputus layang-layang itu dikejar. Tidak teringat dia ada pagar, tidak teringat dia ada duri. Kenapa? Karena pikirannya kepada yang dia cintai, kepada layang-layang. Bapak Ibu, ini fana. Makna menghilangkan wujud diri bukan jadi hantu. Makna menghilangkan wujud diri itu apa? Terlihat kasih sayang Allah di dalam hati kita. Begitu banyak kasih sayang Allah kepada kita. Ya, sifat kebesaran yang Allah bisa saja memberikan kita bala, dipandang dan seterusnya. Allah mampu memanfaatkan. Terlihat sifat kasih sayangnya, sifat kebesarannya di dalam hati kita. Begitu banyak, begitu besar, sehingga lupa kita kepada diri. Yang ada hanya itu makna fana. Makna bukan makna menghilangkan wujud diri ini. Kita hilangkan bagaimana kita hilangkan kita tubuh kasar. Maknanya apa? Tidak ada lain, tidak ingat lainnya di dalam kita beribadah. Kalau begitu, bagaimana kita sesuatu kita tak teringat lainnya. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sudah sampai pada maqam fana ini orang-orang yang sufi. Orang sufi ini adalah orang yang dalam pangkuan Allah. Istilahnya apa? Dalam pangkuan Allah. Ini istilah untuk mendekatkan paham. Maknanya dia akan diatur, ataupun kalau kita contohkan seperti seorang bayi di dalam pangkuan ibunya. Tidak mungkin ibu itu akan membiarkan bayinya celaka. Tidak mungkin seorang ibu itu akan membiarkan bayinya itu
digigitnya. Begitulah orang yang sufi ini, ya, dia sudah dalam genggaman Allah, maka Allah akan mengatur kehidupan, maka Allah akan mengatur gerak geriknya. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan dia, tak mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Kita kembali lagi bahwa agama kita itu bukan hanya sekedar sembahyang dan puasa syariat saja, tidak. Jauh daripada itu, karena Allah bukan melihat itu karena alam sufi itu penyemangat bagi orang yang malas menuntut ilmu, maka pakai celana orang kecuali orang yang punya ilmu. Itu siapa yang itu orang yang malas menuntut ilmu. Ketika dia sudah ada ilmu, jangan pegang itu lagi. Apa juga? Celaka bagi orang yang ada ilmu bila dia tidak mengamalkan ilmu. Ilmu bila amalin kasyajari tidak diamalkan. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Berarti masih mending Bu ya, masih kita mungkin bisa orang lain walaupun dia tidak mengamalkannya. Yang tidak ada buah, masih ada manfaat kita berteduh di bawahnya. Tapi kalau sebaliknya angker kali Bu. Amal tanpa ilmu, sebaliknya apa sebaliknya? Bagaikan buah tanpa batang pohon. Nah ini lebih angker. Kita jalan-jalan di jalan tuh, atau di halaman rumah kita ada pohon, ada buah bergantungan, tapi pohonnya nggak ada. Gimana kita ibu dulu? Lari ya, takut. Ini hantu yang pegang nih. Lebih berbahaya pengamalan tanpa ilmu daripada ilmu tidak diamalkan. Tapi jangan, ini mesti celaka orang yang berilmu bila mengamalkan ilmunya. Bila dia telah mengamalkan ilmu, jangan pegang itu lagi. Apa pegangnya? Celaka bagi orang yang beramal, kecuali orang yang ikhlas dia dalam beramal semata-mata karena Allah, bukan karena surga. Karena kita tahu dunia ini, kata Abu Asy-Syazili, siapa yang mengenal Allah, dia akan mencintainya. Siapa yang kenal dunia, dia akan membencinya. Makna dunia ini apa Ibu? Dunia yang melalaikan kita. Agama kita tidak melarang kita jadi siapapun. Mau jadi bupati kah kita? Mau jadi camat kah kita? Mau jadi presiden kah kita? Mau jadi anggota dewan kah kita? Mau jadi orang kaya kita? Silakan. Karena Allah dalam Al-Quran, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan dunia ini, ya, semuanya untukmu. Tapi kita ingat, kita diciptakan untuknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak menciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Dunia ini diciptakan untuk kita, kita diciptakan untuk Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, hai hambaku, kurang konsen kita mau hilang ini kalau pas ini hilang lagi dia. Ini mohon maaf kalau nggak tahu. Jadi ini kata Allah dalam hadis ini, hai hambaku, aku ciptakan dunia ini untukmu. Aku ciptakan kamu untukku. Aku ciptakan dunia ini untukmu. Sampai matahari sana, sampai PPO sana, sampai alam semesta ini,
bintang-bintang, bulan, matahari itu semuanya Allah ciptakan untuk kita. Harimau untuk kita, setan Allah ciptakan untuk kita, nafsu Allah ciptakan untuk kita. Tapi kita harus pandai memanfaatkannya. Harimau Allah ciptakan untuk kita berapa? Biar dia dibunuh sana. Kalau harimau orang takut datang, maka pun itu bisa tumbuh besar, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kalau ada harimau kita bikin rumah, kalau ada harimau tempat berlindung kan begitu. Setan juga Allah ciptakan, Allah ciptakan untuk kita sebagai guru penguji kita, supaya kita bisa naik kelas, supaya iman kita bisa bertambah. Allah ciptakan sesuai masing-masing. Allah ciptakan nafsu, Allah ciptakan setan untuk kita jadikan dia musuh, bukan kita jadikan dia teman. Semuanya Allah ciptakan untuk kita, tapi salahlah kita di mana pandai memanfaatkan satu badan. Jadi, Ibu, orang yang beramal celaka bila dia melihat amal itu dari diri. Bila dia melihat amal itu karena kepandaiannya, karena kesungguhannya, itu juga celaka. Karena kita tahu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya saya melakukan taat, tidak ada kekuatan saya meninggalkan maksiat, kan begitu kuatan. Tidak ada daya saya melakukan taat, tidak ada upaya saya meninggalkan maksiat kecuali dengan bantuan Allah. Kalau tidak ada ma'unah petunjuk Allah, taufik Allah, maka kita taat itu. Tidak mampu. Kita diberikan taat ini adalah ma'unah Allah, kita bisa melakukan sembahyang, bisa kita melakukan amal-amal ibadah dan bantuan Allah, taufik Allah. Maka untuk dapat ikhlas ini, ya, kita harus membersihkan hati. Karena manusia siapapun dia, kecuali Nabi dan Rasul, semuanya berpenyakit. Semuanya berpenyakit hati, tidak kecuali. Para ulama suci tidak awalnya seperti itu juga. Para orang saja seperti itu juga. Yang tidak ada penyakit hati Nabi dan Rasul. Nabi dan maka untuk mendapatkan keikhlasan ini kita harus membersihkan hati dari kekurangan. Dan orang ikhlas pun hampir binasa. Kalau dia tahu ikhlas dari dia, saya sudah ikhlas. Tahu kita ikhlas juga dari kita. Ikhlas itu ibadah hati. Sembahyang ibadah tubuh, ibadah zahir. Ikhlas itu ibadah hati. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir apa? Mencuri, mabuk, itu maksiat zahir. Maksiat batin apa? Sombong, kabur, riya, itu maksiat batin. Kalau kita melihat ibadah itu ikhlas itu dari kita, itu tidak binasa. Dalam bahaya yang besar. Kenapa bahaya yang besar? Dia telah membangun ilmunya, telah membangun ibadahnya, telah membangun ikhlasnya. Sedikit lagi mau selesai, dia nampak ikhlasnya sudah diri. Hancur semua bangunan tersebut. Ibadah ini Bapak Ibu kita seperti membangun sebuah rumah. Seperti membangun sebuah rumah itu butuh waktu yang lama. Membangun sebuah rumah itu butuh waktu yang lama. Tak bisa satu hari dua hari, berbulan-bulan kita bangun. Dengan apa kita bangun? Dengan ilmu, amal, ikhlas. Rumah itu kita bangun fondasinya dulu, tiangnya, atapnya, macam-macam. Lama tapi meruntuhkan sebuah rumah tidak. Kalau pakai palu 10 kilo, selesai. Kalau kita pakai dinamik, 1 detik selesai.
Begitulah pengamalan kita ini sudah bina amalan kita ini. Ya, dengan kita menuntut ilmu begitu lama, ilmu fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, ya. Lalu kita bangun lagi, kita amalkan lagi, lalu kita belajar ikhlas. Nah, tiba-tiba kita melihat ikhlas asli dari kita, maka meruntuhkan yang selesai sebentar saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dikatakan dalam mabab tauhid tasawuf tadi, menuntut ilmu tasawuf itu fardu ain kepada siapapun kita. Benar? Siapapun kita, karena kita tidak terlepas daripada penyakit hati, tidak terlepas dari wujud ria, takabur. Kalau kita mengandalkan ilmu, ya, syaitan, iblis jadi ahli. Iblis. Kalau kita mengandalkan amal, ibadat, iblis ahli ibadat. Di mana salah iblis? Inilah karena sombong merasa diri lebih dari Nabi Adam. Nah, penyebab hancurnya iblis adalah karena penyakit dia lebih. Kenapa? Aku ya sangat peduli pada kita, sayang pada kita. Makanya dasar ini Abu ya sayang pada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita bukan hanya sekedar sembahyang. Kalau yang belum sembahyang, misalnya majlis tasawuf ini kadang-kadang apa ya? Orang memfitnah majlis ini apa? Orang yang gabung dengan tasawuf itu nggak salah lagi. Nggak salah.